Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya, Kisami Ajib, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Tema kali ini saya bawakan adalah metode insting negatif. Apa itu sih metode insting negatif? Metode itu adalah metodologi atau cara atau teknik atau segala sesuatu yang memang dipakai untuk mengetahui segala sesuatu data yang dianalisis menjadi knowledge, insting atau dorongan atau memang intuisi yang berasal dari dalam, yang memang dipakai untuk mengetahui segala sesuatu yang memang masih samar, ya. Negatif adalah segala sesuatu data yang memang masuk ke dalam alam pikiran kita, alam perasaan kita, yang memang kadang-kadang datanya itu tidak valid, ya. Kadang-kadang justru kekhawatiran atau ketakutan atau memang amarah atau benci itu masuk, itu yang disebut negatif atau min, ya. Makanya metode insting negatif atau disebut min, ya. Saya mengatakannya min itu saya temukan di tahun 90, ya, 90 bulan 10-an, ya. Dan saya sudah bukukan, yaitu namanya min atau metode insting negatif. Tetapi memang buku itu limited edition, hanya untuk dikonsumsi anggota-anggota dari Paguyuban Asma Jati Kusuma Lampung. Saat itu juga ada yang dipakai di Paguyuban Asma Jati Kusuma yang di Palembang. Memang metode ini sangat-sangat berguna sekali dalam pencapaian meditatif yang dari proses meditasi itu sendiri. Apa sih kira-kira gambarannya? Gambarnya seperti ini. Setiap manusia kan mempunyai intuisi atau dorongan. Kadang-kadang intuisi atau dorongan itu justru datanya memang tidak valid karena itu bersumber dari data-data atau masukan dari pikiran-pikiran, ya, level di pikiran, kecewa, amarah, atau benci, atau segala macam. Dalam metode ini memang untuk memecahkan suatu masalah. Kalau teman-teman memang punya masalah memang yang belum terpecahkan, biasanya kan masalah itu berasalnya dari dalam diri kita sendiri, ya. Dan jadi tidak mungkin kita mencari solusinya di luar diri, maka kita masuk ke dalam diri kita sendiri, atau memang self healingnya ada di dalam, kita cari di dalam. Maka ada yang saya pernah katakan seperti kata istilah mantra Ho'oponopono. Ho'oponopono itu adalah Ho'o itu membuat, Ponopono itu perbaikan-perbaikan. Jadi sebenarnya yang kadang-kadang masalah yang ada itu justru bermula atau berawal dari dalam diri sendiri. Jadi kita membuat suatu perbaikan-perbaikan di dalam diri kita sendiri. Karena tubuh fisik ini kadang-kadang ya sakit atau segala macamnya, berbagai macam penyakit, masalah, pikiran atau segala macam, anxiety disorder atau memang stres itu bersumbernya dari dalam. Jadi dengan metode meditasinya, ya, kita untuk mengetahui metode insting negatif ini kayak mana, yaitu kita mengabaikan dulu siapa diri kita, mengabaikan dulu data-data yang masuk di alam pikiran kita, alam rasa kita. Apabila memang ada sesuatu yang memang yang dirasa sakit, ya cukup merasakannya aja. Dan apabila memang kekhawatiran itu bersumber dari pikiran, ya cukup katakan aja, ya itu hanya ada di pikiran, bukan di dalam sini, ya, bukan di dalam batin, ya. Maka disebut lahir dan batin. Jadi dalam batin kita tuh, ya, kita pada awalnya memang asal muasalnya kita memang tidak membawa apa-apa, kekosongan. Jadi kekosongan itulah yang kita harus baca, ya. Jadi dengan mengetahui kekosongan itu, kita akan mengetahui ruang asli kita tuh apa, ya. Di dalam meditasi juga sering teman-teman mungkin dengar tentang pencapaian suwung, ya. Suwung itu kosong. Nah, makanya di dalam kehampaan, di situ di dalam diri kita, saat kita dilahirkan memang kita kosong, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya label, kita tidak punya status di situ. Maka ada fellowship
filosofi Cina yang pernah saya dengar, hidup itu ada 3 meja. Meja pertama adalah saat kita dilahirkan, tetapi kita tidak bisa makan, ya. Kita hanya bisa menangis. Dan meja kedua adalah meja saat kita menikah, tetapi kita terlalu sibuk, ya, dengan urusan kita sendiri. Dan meja ketiga adalah meja kematian, yaitu saat orang lain makan, kita sudah tidak bisa makan. Jadi apa sih makna dari filosofi ini? Jadi filosofi ini adalah nikmatilah hidup itu selagi engkau masih bisa menikmatinya. Mau makan ya makan, mau minum ya minum, mau tidur ya tidur, tapi bukan istilah mager, ya. Kalau memang mau sukses ya tetap berusaha, tetapi berusaha itu tidak hanya mengandalkan 80% ranah fisik, ya. Kita hanya mengandalkan memang kekuatan dari dalam kita, yaitu 80%, ya. Ada yang mengatakan 88%, jadi 12%-nya memang ranah fisik. Nah, tapi kebanyakan dari pengalaman teman-teman yang memang mencoba metode ini, ya alhamdulillah memang sudah ada peningkatan dan kemajuannya. Yaitu pertama, metode insting negatif ini mengajarkan kita tentang ketenangan batiniah, ya, ketenangan batiniah. Karena segala sesuatu yang memang kita mau capai, kalau kita tidak tenang, ya kita was-was, kita khawatir, padahal itu hanya ranah fisik. Tetapi alam bawah sadar kita, ya, kita tidak olah. Jadi kalau yang di metode insting negatif ini mengolah 88% kekuatan dari dalam, ya, dari dalam yang memang digunakan memang untuk menjadi guidance atau guru sejati yang memang membimbing dan mengarahkan kita ke arah-arah yang lebih baik. Banyak sih contoh-contoh yang lainnya. Mungkin teman-teman juga memang tanya, apa sih maksudnya gini. Kalau taraf pertama itu untuk membangkitkan guidance-nya, mengaktifkan guru sejatinya, ya dia pengenalan diri dia dulu. Kalau untuk pengenalan diri ya cukup seperti meditasi biasa, meditasi apapun, ya, mau kundalini, mau yoga atau segala macam, dia mengerti dirinya dulu, ya. Jadi kalau saat dia untuk mengenal dirinya, ya jangan terfokus kepada pikiran dan perasaan. Misal saat ini memang ya mau duduk, ya duduk aja, ya. Kalau mau ngeteh, ya ngeteh aja dulu. Jadi kalau ada informasi, si anu, abaikan dulu, ya. Kalau memang terasa badan ada fisiknya, memang ranah fisiknya memang lagi mengalami sakit atau memang mengalami tidak enak, ya cukup rasakan tidak enak aja, tidak usah di label atau diberi nama. Misal kakinya lagi sakit, kakinya lagi kesemutan, nggak perlu, ya udah cukup rasakan aja kesemutan itu, atau rasakan aja kebas itu, santai aja, tenang, damai. Nah, saat tenang dan damai itu kita akan mencapai tingkatan-tingkatan suwung. Sebenarnya suwung itu sendiri sulit untuk dicapai, tetapi dengan ketenangan dan kedamaian yang ada di dalam batinnya kita, ya insya Allah tingkatan itu akan gampang sekali, ya. Dalam metode ini juga sangat saya sarankan menggunakan pernapasan hidung, tidak pernapasan mulut, ya. Banyak beberapa memang teman-teman yang lain juga dulu pernah belajar di mana, ya, dia menggunakan metode pernapasan kayak teknik tenaga dalam segala macam. Nah, kalau di meditasi ini saya sarankan dengan menggunakan metode pernapasan hidung, karena jangan sampai ada kebocoran-bocoran energi yang memang akan merusak organ-organ bagian dalamnya. Karena saya dulu juga sempat mengajarkan teknik tenaga dalam, teknik pernapasan. Nah, memang ada beberapa yang sampai saat ini saya juga masih ada kebocoran di uvula, ya. Jadi kadang-kadang sering uvulitis, ya, kadang-kadang kumat. Tetapi dengan menggunakan metode pernapasan hidung, ya alhamdulillah sudah agak mendingan, ya, memang. Jadi saya temukan ini tahun 90-91, ya. Dengan metode ini memang alhamdulillah, ya, di badan, di ranah fisik itu menimbulkan daya imun yang memang luar biasa, ya. Tidak gampang sakit, tidak gampang demam, tidak gampang kena batuk atau segala macam kayak orang-orang lain. Kalau udah kena panas saja udah radang tenggorokan, ya.
kena hujan sedikit langsung pilek, tetapi dengan metode ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jadi cara pertama yaitu tadi, yaitu cukup merasakan, cukup diam dengan tenang ya. Nah, metode yang keduanya adalah kita sudah naik ke satu level, yaitu kita membuat afirmasi kepada diri kita sendiri. Jadi selama 24 jam itu, kalau memang kita dalam kesadaran, memang kesadaran murni, dalam kita melek ya, makanya disebut ilmu katon juga. Nah, dalam kesadaran murni melek ya, kita cukup kalau ada informasi yang kekhawatiran atau segala macam dalam pikiran kita, kita cukup mengatakan itu cukup di pikiran aja, karena sesungguhnya itu juga belum terjadi, dan juga istilahnya hanya rasa khawatir atau rasa ketakutan, rasa kecewa ya. Jadi cukup udah diabaikan aja, karena sesungguhnya dia mencari ketenangan di batin. Karena di batin ini boleh dipegang atau dirasakan ya, dengan ketukan atau apa ya, segala sesuatunya akan baik-baik saja. Nah, di level yang ketiga, mungkin kita kalau kita memiliki apa ya, orang yang dibenci atau musuh atau segala macam, kita juga mengatakan itu kan masa lalu aja, atau memang segala sesuatu yang tidak perlu mendapatkan perhatian khusus atau terfokus ke bidang itu ya. Mungkin teman-teman ada yang memang punya bermasalah kepada orang tua, bermasalah kepada saudara kandungnya, atau bermasalah dengan tetangganya, atau bermasalah dengan teman sejawat atau partner kerjanya ya, cukup mengatakan ya itu masa lalu, dan sekarang saya dalam kedamaian dan ketenangan. Nah, tiga metode ini aja kalau dipakai atau digunakan secara kontinu, secara konsisten setiap hari, insya Allah ya, memang kita akan mencapai tingkat kesadaran murni. Nah, kalau di level yang keempatnya, kalau kita sudah menembus tiga level ini, kita akan mengerti ruang asli kita. Jadi ruang asli kita itu apa? Nanti teman-teman akan saya ajarin juga untuk mengetahui ruang asli ya. Selain kalau di level ini ya, teman-teman, saya cuma ajar pengenalan kepada diri sendiri ya. Jadi introduce myself-nya, jadi pengenalan kepada dirinya sendiri. Tetapi kalau di level yang selanjutnya, next level adalah teman-teman saya akan ajarin ke dalam ranah pengenalan ruang asli. Jadi di sini selain ruang kosong itu ada ruang asli kita. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ruang aslinya kayak mana. Ini seperti apa ya? Tetapi ini bukan ilusi atau halusinasi ya. Ini memang suatu metode yang memang saya kaji dari tahun 90, dan sampai saat ini saya mengatakannya memang dalam prosesnya ya, ini adalah ilmu katon, karena memang ilmu ini kelihatan cara mengolahannya, cara prosesnya, cara belajarnya memang tanpa mistik, tanpa trik, tanpa sulap, tanpa mantra ya, tanpa ajian-ajian, tetapi memang mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu yang pertama adalah ketenangan batinnya, kedua adalah perbaikan di dalam finansialnya ya. Istilahnya kalau kata orang tuh apa, happy to be hoki ya. Jadi kalau hati ini bahagia, hoki itu akan mendampingi. Jadi memang benar-benar kalau metode ini dijalankan ya, mudah-mudahan di rumah juga kita sudah tidak ada lagi emosi, tidak ada lagi marah-marah, tidak ada lagi apa ya, stres yang luar biasa di kepala, kayak mau pecah atau segala macam. Karena memang berasal dari dalam, dia akan keluar sebagai sesuatu yang memang suatu energi yang saya katakan kalau kedepannya itu kultivasi ya, energi dari kultivasi itu sendiri. Maka ilmu yang selanjutnya saya buat memang atomic kultivasi inti atau aki ya. Kalau yang ini namanya min atau minus atau min, saya singkat metode insting negatif. Yang kedua metodenya adalah atomic kultivasi inti. Tapi cara berkultivasi itu memang dasarnya ini adalah dari sini, berangkat dari sini, dan kemudian memang tahap-tahap selanjutnya yang memang untuk perbaikan di dalam diri kita sendiri, baik itu perbaikan di diri sendiri, rumah tangga, usaha, atau memang pergaulan. Yang mudah-mudahan dari penjelasan saya ini bisa menambah wawasan, ilmu hikmah, atau memang
penggiat spiritual dan menjadikan edukasi bagi teman-teman semua. Ya, kalau memang kurang jelas, teman-teman bisa komen ya di bawah ini. Salam dari saya, ilmu katon mesti kedelang, namun kedelang orang mesti katon rahayu, 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 sagung dumadi dari Kisah Haji.